Setelah memberikan instruksi, Tianjian King Yuan membawa Chu Feng kembali ke kabut. Dia ingin memenuhi janjinya, dan melihat Tianjian King Yuan dan Chu Feng menghilang dalam kabut. Semua orang di Istana Pedang Surgawi masih memiliki ekspresi yang rumit, terutama pedang surgawi Chan Hua. Chan Hua, selamat atas kebangkitan garis keturunanmu. Seorang wanita tua berjalan menuju Tianjian Chan Hua. Itu adalah Tianjian Jiumeng. Tianjian Jiumeng adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Tianjian Chan Hua ingin menjadi mitra Chu Feng, tetapi ditolak oleh Chu Feng. Dia selalu khawatir kalau Tianjian Chan Hua akan terpengaruh oleh Chu Feng, dan dengan demikian masa depannya. Kebangkitan garis keturunanku sebenarnya meminjam kekuatannya. Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Senior, bagaimana menurutmu? Tanya Tianjian Chan Hua. Chan Hua, kau meminjam kekuatan Master King Yuan. Apa hubungannya dengan Chu Feng? Lagi pula, siapapun yang kau pinjam bantuannya, yang terpenting adalah kau mendapatkan manfaatnya. Jangan pedulikan prosesnya, hasil adalah kuncinya, kata Tianjian Jiumeng diam-diam. Aku tahu kamu khawatir, jangan khawatir. Aku tidak serapuh itu. Aku tahu apa yang aku inginkan. Setelah mengatakan ini, Tianjian Chan Hua berbalik dan pergi berbicara dengan kepala istana dari Istana Suci Tianjian, setenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tianjian King Yuan sangat cepat, dan segera membawa Chu Feng kembali ke padang rumput. Namun, pusaran yang dimasuki nenek Chu Feng tidak selalu ada. Butuh beberapa waktu untuk muncul. Tianjian King Yuan hanya berdiri di sana, menatap kosong ke kejauhan. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Senior, aku akan membantumu melihat menembus batu nisan itu, dan kau akan membantuku menemukan nenekku. Ini kesepakatan kita. Kenapa aku meminta bantuan mereka sekarang? Bukankah aku berutang budi padamu lagi? Aku tidak tahu kapan aku bisa mengembalikannya. Aku merasa sangat malu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Karena kamu sudah sangat perhatian, rasanya menyenangkan bisa membiarkan mereka berutang budi padamu. Kamu tidak perlu melakukan apapun sebagai balasannya. Meskipun garis keturunan mereka tidak terlalu kuat, mereka masih dapat membantu Anda di dunia seni bela diri ini. Kuncinya adalah potensinya yang besar, kata Tianjian King Yuan. Ini, bahkan lebih memalukan. Chu Feng tersenyum lebih cerah. Jangan malu, kamu pantas mendapatkannya. Tianjian King Yuan tersenyum tipis. Mendengar ini, Chu Feng menjadi semakin yakin bahwa Tianjian King Yuan adalah orang baik yang tampak dingin di permukaan tetapi sebenarnya layak menjadi sahabat dekat. Dia sepenuhnya memikirkan Chu Feng. Potensi apa yang Anda maksud, senior? Tanya Chu Feng lagi. Tianjian Chan Hua memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia ditempatkan di garis keturunan ortodoks Istana Suci Tianjian, dia juga akan menjadi target pelatihan utama, kata Tianjian King Yuan. Bakatnya memang sangat bagus, kata Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng juga melihat bahwa garis keturunan Tianjian Chan Hua telah terbangun. Tetapi Chu Feng tidak yakin apakah dia dan Tianjian Chan Hua adalah orang yang sama. Temanku, kamu harus melalui beberapa hal sebelum kamu tahu apakah kamu dapat diandalkan atau tidak. Terlebih lagi, saat ini, ia dan Tianjian Chan Hua hanyalah seorang kenalan. Mereka tidak memiliki persahabatan, bahkan teman pun tidak, hanya sekadar kenalan. Tentu saja, tidak peduli seberapa berbakatnya Tianjian Chan Hua, Chu Feng tidak terlalu peduli. Chu Feng tidak pernah berteman berdasarkan apa yang dimiliki orang lain, tetapi berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukannya. Maka Chu Feng bertanya lagi, senior, apakah Anda dari garis keturunan mereka? Dibandingkan dengan Tianjian Chan Hua, Chu Feng merasa bahwa Tianjian King Yuan lebih dapat diandalkan dan lebih bersedia berteman dengannya. Tidak, tapi bagaimanapun juga mereka berasal dari Istana Pedang Surgawi, jadi kita harus membantu mereka sedikit. Sebenarnya, kau bisa melihatnya, kan? Tanya Tianjian King Yuan. Senior, apakah ini warisan yang Anda maksud? Tanya Chu Feng. Ya, kata Tianjian King Yuan.
Chu Feng melihat bahwa warisan yang diperoleh Tianjian King Yuan tidak sepenuhnya dibagikan kepada orang-orang di Istana Suci Tianjian. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar warisan itu disimpan olehnya. Warisan ini awalnya diperoleh oleh para pendahulu kita. Akan baik bagimu untuk membaginya dengan mereka, tetapi wajar saja jika kau tidak membaginya dengan mereka, kata Chu Feng. Tianjian King Yuan hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara, namun senyuman itu sudah menunjukkan bahwa dia mengakui sudut pandang Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa dia mengagumi pemikiran Chu Feng, atau sanjungan Chu Feng tepat sasaran. Jadi, di dunia seni bela diri saat ini, apakah Istana Pedang Surgawi memiliki cabang lain? Senior, mungkinkah kamu berasal dari garis keturunan ortodoks itu? Chu Feng bertanya lagi. Dia tidak hanya mencoba mencari tahu latar belakang Tianjian King Yuan, tetapi juga ingin mencari tahu apakah ada istana Tianjian yang lebih kuat di dunia seni bela diri. Namun, Tianjian King Yuan tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tetapi tidak mungkin dia tidak mendengarnya, dia hanya tidak ingin menjawab. Chu Feng yang bersikap bijaksana tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tianjian King Yuan tiba-tiba bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang makam kuno ini? Aku hanya memperhatikan bahwa setiap makam memiliki rahasia tersembunyi, tapi aku belum memperhatikan yang lain, kata Chu Feng. Singkatnya, jangan terlalu dalam. Ada beberapa peluang yang bisa kau ambil, tetapi ada juga yang tidak bisa kau ambil, Tianjian King Yuan mengingatkan. Junior mengerti. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan di sini. Aku datang ke sini untuk mencari nenekku, kata Chu Feng. Karena kamu sudah di sini, cobalah. Dengan bakatmu, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Saat Tianjian King Yuan berbicara, dia mengangkat lengannya dan melemparkan kertas jimat ke arah Chu Feng. Itu adalah penentu lokasi. Chu Feng mengerti maksud Tianjian King Yuan. Dia pasti ingin menemukan nenek Chu Feng agar dia bisa datang menemuinya. Selain itu, dia mengatakan bahwa Chu Feng bisa mencobanya di sini, yang berarti memberitahu Chu Feng bahwa dia tidak perlu menunggunya di sini. Chu Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi Chu Feng juga menyingkirkan simbol pemosisian. Senior, apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Chu Feng. Mata dingin Tianjian King Yuan menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Dan karena dia telah menghancurkan formasi makam ini dan memperoleh warisan di sini, dia pasti memiliki wawasan dan pengalamannya sendiri. Mungkin dia bisa memberiku beberapa saran. Aku melihat hal yang sama denganmu. Aku juga tidak bisa melihat ke kedalaman tempat ini, kata Tianjian King Yuan. Tidak lama kemudian, pusaran itu muncul kembali, dan Tianjian King Yuan berdiri dan melangkah ke dalamnya. Namun kali ini, Tianjian King Yuan memutar pergelangan tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Tianjian King Yuan langsung menghilang ke pusaran tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Chu Feng. Namun Chu Feng berdiri di sana, tampak terkejut. Chu Feng, pedang perunggu itu, kata Dandan. Iya, itu pedang dari zaman dewa. Ternyata pedang itu diayunkan oleh senior ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ketika zaman para dewa dimulai, semua orang di dunia berkumpul. Di zaman para dewa, sesosok monster muncul, berniat membunuh semua orang. Ada jutaan binatang iblis di alam dewa. Alam dewa surgawi merupakan legenda di dunia seni bela diri, tetapi pada saat itu, begitu banyak kultivator alam dewa surgawi muncul. Semua orang merasa putus asa saat itu. Pada saat kritis itu, sebilah pedang perunggu muncul entah dari mana, dan dalam sekejap, pedang itu membunuh jutaan binatang iblis di alam dewa. Saat itu yang terlihat hanya pedangnya saja, tetapi pemiliknya tidak. Tetapi semua orang paham bahwa pemilik pedang itu akan menjadi makhluk yang sangat kuat, dan bahkan mungkin menjadi orang terkuat di dunia seni bela diri. Karena kekuatan pedang itu sebanding dengan kekuatan dewa, itu di luar imajinasi manusia. Dan gagang pedang itu persis sama dengan gagang di tangan Tianjian King Yuan. Meskipun saya sudah tahu bahwa Tianjian King Yuan sangat kuat. Tetapi mengingat kembali kejadian mengejutkan hari itu, Chu Feng menyadari bahwa dia masih meremehkan Tianjian King Yuan.
Tapi itu hal yang baik. Mungkin orang ini benar-benar dapat menemukan neneknya. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka tidak seorang pun dapat menemukannya.